Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan perbankan yang menimpa sejumlah warga desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus bergulir. Polisi hingga kini telah melakukan pemanggilan terhadap 10 saksi, baik dari masyarakat, petugas bank, dan juga perangkat desa terkait kasus ini. Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan perbankan yang menimpa sejumlah warga desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus bergulir. Berdasarkan keterangan kepolisian, hingga kini pihaknya baru menerima sebanyak 4 laporan masuk dari para korban. Meski demikian, pihaknya terus menindaklanjuti aduan warga terkait utang fiktif tersebut. Lebih lanjut, polisi mempersilahkan bagi warga yang menjadi korban utang fiktif agar datang ke Mapolres Probolinggo untuk memberikan keterangan. Polisi mengaku hingga kini telah melakukan pemanggilan terhadap 10 saksi, baik dari masyarakat, petugas bank, dan perangkat desa. Kita kan untuk kemarin yang sudah kita tangani dalam proses lidik, itu kita sudah melakukan pemanggilan juga kepada korban, notabene 5 orang itu. Terus kemudian kita sudah memeriksa sekitar 10 saksi, baik dari masyarakat, terus kemudian dari petugas bank, dan juga dari pengurus atau perangkat yang ada di desa terkait dengan kelompok tani. Untuk sementara kami untuk desa Banyuanyar Tengah, kami hanya ada 4 orang yang sudah masuk dalam laporan polisi yang kemarin. Di situ rencana memang kita mau datangkan atau kita panggil. Sebelumnya sebanyak 68 orang warga desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terkejut lantaran mengetahui mendadak memiliki utang di bank hingga sebesar 25 juta rupiah. Perkara ini terungkap ketika salah satu warga mengetahui identitasnya tercatat sebagai pihak terutang dalam pengajuan kredit kartu tani. Padahal ia mengaku belum pernah mengajukan pinjaman ke bank. Zulkifli, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seorang petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditagih utang sebesar 4 miliar rupiah oleh perusahaan pinjaman uang. Padahal petani tersebut tak pernah meminjam atau berutang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama dengan pengacara keluarga korban, yaitu Asman Afif Ramadan. Selamat siang, Pak Asman. Ini sebenarnya awal kasusnya ini seperti apa, Pak? Jadi awal mula kasus ini sejak tahun 2021-an kurang lebihnya, warga ini didatangin oleh pihak Bank BNI, debt collector-nya, Mas, untuk ditagih masalah pembayaran. Karena warga tidak pernah merasa memiliki pinjaman atau membuka rekening, akhirnya hebohlah di masyarakat. Akhirnya sampai ketemu sama tim kami, akhirnya kami investigasi, kami menemukan bahwa ada dugaan pemalsuan dokumen di sana, Mas. Salah satunya yang bukti kami gunakan adalah slip OJK. Baik, lalu kasusnya saat ini sudah sejauh apa di tangan kepolisian? Saat ini sudah naik sidik, sudah, Mas. Mungkin minggu ini atau minggu depan sudah ada pemanggilan pihak terkait untuk tambahan pemeriksaan lagi. Baik, tapi kalau dari pihak kepolisian mengatakan kepada pihak Anda sebagai pelapor, apakah sudah memanggil pihak bank dan juga tadi orang yang diduga menggunakan atau menyalahgunakan identitas warga ini, Pak? Sudah, kan kemarin itu diperiksa dalam lidik. Minggu kemarin kan sudah naik sidik, Mas. Sidik kan harus melakukan pengulangan lagi pemeriksaannya. Baik, keterangan apa yang disampaikan oleh pihak perangkat desa yang diduga menyalahgunakan identitas warga ini? Jadi perangkat desa tersebut menyatakan mengakui sudahan, Mas, kalau dia menggunakan uang tersebut sudahan. Baik, lalu apakah juga ada mediasi antara perangkat desa dan juga pihak warga, atau memang warga ini karena kesal langsung saja melaporkan ke kepolisian, Pak? Jadi gini, sejak tahun 2021 kan sudah kami buatkan pengaduan waktu itu, Mas, karena bukti kami kan kurang. Akhirnya kami buat pengaduan, diterima. Dan kami melakukan investigasi, akhirnya pihak terduga pelaku ini bertemu dengan saya, yang intinya mau menyelesaikan. Dan warga pun juga siap untuk mencabut dengan catatan menyelesaikan semuanya, dan terduga dalam hal ini mengembalikan nama baiknya di skor OJK.
Akan tetapi mulai tahun 2021 sampai dengan kemarin hanya janji-janji aja. Akhirnya kami mendatangin lagi Polres sampai terbitlah LP tersebut. Baik, kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2021 dan sekarang kita akan nantikan seperti apa kelanjutan kasusnya. Kita tunggu dan juga kita pantau bersama-sama dari pihak kepolisian. Terima kasih atas informasinya Pak Azman Afif Ramadan selaku kuasa hukum dari korban terduga utang fiktif. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak.